loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15, menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat.
Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Oleh karena anugerahnya, oleh karena kebaikannya, kasih setianya kita boleh ada sampai hari ini. Dan kita percaya curahan Roh Kudus yang Tuhan turunkan atas setiap kita, yang senantiasa memulihkan hidup kita, yang senantiasa menuntun hidup kita sampai hari ini. Mari nyatakan syukur kita lewat pujian penyembahan kita saat ini. Lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Berikan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan saat ini. Dan memfokus sama Tuhan saat ini. Satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami menyatakan syukur kami Tuhan, lewat pujian penyembahan kami. Engkau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, baik yang ada di jemaat-Mu di rumah-rumah saat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis,
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sembah Tuhan, terus sembah Tuhan saat ini. Biar kita terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Terus berbahasa roh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terus penuhi kami Tuhan, terus penuhi kami Yesus dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
Kami mau lebih lagi memuji nama-Mu Yesus. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu atas kami. Haleluya. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan
Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa sukacita hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih karunia dan berkat-Mu. Walaupun kami saat ini masih terus dalam ibadah online, kami sangat percaya pengurapan dan cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu dan kami semua yang ada di rumah-rumah, supaya kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Biar kehendak dan rencana-Mu yang terjadi, dan kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan semua Tuhan, firman Tuhan hari ini yang disampaikan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya berdoa dan ada satu tema yang Tuhan sampaikan hari ini, berjudul My Perfect One. Ini berarti ada sesuatu yang sempurna yang di hati Tuhan, yang Tuhan cari dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari segala sesuatu dalam kehidupan, ada sangat sesuatu yang menarik di hati Tuhan. Dan saya percaya ini menjadi satu favoritnya Tuhan. Nah, kalau kita dapat merebut hatinya Tuhan ini, maka semua dalam kehidupan kita itu ada dalam kontrol Tuhan. Termasuk pribadi kita, termasuk rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan termasuk pelayanan juga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan,
Hari ini saya mengambil firman Tuhan dari kitab Kidung Agung yang menggambarkan hubungan ya antara Raja Salomo dan Sulamit istrinya yang dikasihi. Nah, ini yang merupakan gambaran hubungan antara Tuhan Yesus sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita. Nah, mari kita buka dulu firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9a. Mari kita simak sama-sama firman Tuhan ini. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9a. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita melihat ada 4 kelompok ya. Di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-6 ini, ayat 8 dan 9a, ada 4 kelompok. Tetapi justru kelompok yang terakhir ini yang menjadi idam-idamannya Tuhan, yaitu kelompok merpati. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8, dikatakan ada kelompok permaisuri ada 60, kelompok selir ada 80, dan kelompok darah-darah itu tak terbilang banyaknya. Ya, tetapi dialah satu-satunya merpatiku, itu idam-idamanku. Jadi dari 4 kelompok, yang terakhir nih kelompok merpati, ini yang menjadi favoritnya Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa merpati itu menjadi favoritnya Tuhan. Nah, kita lihat dulu yang pertama kelompok permaisuri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, permaisuri ini tinggal di kerajaan. Saya percaya bahwa ini menggambarkan posisi hamba-hamba Tuhan kepemimpinan di dalam gereja yang dulu punya hubungan intim sama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia sempat meninggalkan kasih yang semula. Mungkin karena dosa, ya, mungkin juga karena situasi, kondisi, mungkin pandemi ini yang bisa merubah fokus kita, sehingga fokus kita berubah, ya, lebih banyak kepada persoalan ketimbang kepada Tuhan. Nah, ini jangan sampai seperti ini, ya. Makanya Bapak Ibu sangat menyedihkan sekali. Nah, saya teringat firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 7. Mari kita renungkan dan kita baca firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai yang ke-7. Apa yang disampaikan oleh Tuhan mengenai kelompok permaisuri ini? Nah, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, ya, namun yang murtad lagi, ya, yang tadi mengecap firman Tuhan dengan baik, yang penuh Roh Kudus, tiba-tiba menjadi murtad. Tidak mungkin diperbarui sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat, sehingga mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka, yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sangat menyedihkan ya. Kalau dulunya berapi-api, ya, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi tiba-tiba berubah fokusnya. Dan itu bisa melalui kenikmatan dunia atau juga kemiskinan, ya, atau ada dalam goncangan, sehingga bisa berubah fokusnya dan meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, Bapak Ibu, hal ini jangan sampai terjadi seperti ini, ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ya, permaisuri, kelompok-kelompok hamba-hamba Tuhan dalam gereja, supaya betul-betul tetap tinggal dalam kasih yang semula. Nah, saya teringat dari kitab Esther, bagaimana Ratu Wasti itu juga berubah kasihnya, ya, sehingga kehilangan simpatik Raja Ahasiweros pada waktu itu, sehingga Wasti digantikan oleh Esther. Nah, Bapak Ibu, supaya kita betul-betul tetap tinggal dalam kasih yang semula. Makanya nanti kita akan belajar mengapa fokus hati Tuhan itu kepada kelompok merpati. Nanti kita akan belajar sampai di situ. Nah, yang kedua, kita belajar kelompok selir. Nah, dikatakan tadi permaisuri 60, selir 80. Berarti kelompok selir ini lebih banyak dari kelompoknya permaisuri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jumlah selir ini, ya, lebih banyak. Ya, kenapa? Nah, kita bisa melihat kenyataan di dalam kehidupan kita, ya, bahwa selir pada dalam kerajaan itu memang
ya memikat hati raja, diberikan rumah, kasih perawatan yang baik. Tetapi saya perlu sampaikan di sini bahwa selir itu tidak punya cinta yang sungguh-sungguh sama raja. Ya, selir itu hanya ingin menikmati fasilitas daripada kerajaan, ya ketimbang daripada rajanya sendiri. Nah, ini satu peringatan juga dari Tuhan supaya kita jangan masuk dalam kelompok selir ini, ya, yang hanya datang ke gereja karena memang saya ingin menerima berkat Tuhan, tetapi bukan sungguh-sungguh intim dengan sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini jangan sampai kita masuk dalam level ini, ya, supaya betul-betul kasih kita tuh harus murni, itu kata firman Tuhan. Ya, kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Nah, 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19, kita di sini akan belajar dari Tuhan, ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, kepada Timotius, ya kan? Nah, Paulus menulis ini. Nah, dikatakan 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Garis bawahi, perjuangkan dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi betul-betul kasih kita itu tulus sama Tuhan. Kasih kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, jangan hanya kita datang kepada Tuhan, hanya kita ingin menerima berkat-berkatnya Tuhan, tapi kita tidak mau intim, jatuh cinta terus sama Tuhan. Nah, ini bahaya, ya. Nah, dikatakan ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itulah kandaslah iman mereka. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini, ya. Banyak, ya, maaf, dalam gereja Tuhan ada juga yang seperti itu, ya, rajin datang ke gereja, ya, setiap kali ada pertemuan, puji Tuhan, tapi ada sesuatu yang dirindukan, yaitu fasilitas-fasilitas dari yang apa berkat-berkat yang Tuhan bisa berikan, ketimbang hubungan intim dengan Tuhan. Nah, ini kelompok selir. Nah, saya percaya bahwa kita jangan sampai ada yang masuk dalam kelompok ini juga, ya kan? Jadi permaisuri, puji Tuhan, Tuhan sudah pakai luar biasa, tapi jangan meninggalkan kasih yang semula, ya kan? Tapi juga jangan sampai kita masuk dalam kelompok sebagai selir, yaitu hanya, ya, menjadi pasangannya raja, ya, tetapi hatinya tidak pada raja, hanya kepada fasilitas, ya, daripada kerajaan Allah. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kelompok yang ketiga dikatakan anak darah, ya. Tadi dikatakan, ya, permaisuri 60, ya. Selir 80, anak darah tak terbilang banyaknya. Nah, anak darah ini adalah kelompok yang ketiga yang dikatakan tak terbilang banyaknya. Ini berbicara anak-anak kita, generasi anak-anak muda, ya. Jadi kita lihat bagaimana permaisuri, kepemimpinan dalam gereja, hamba-hamba Tuhan. Tapi juga Tuhan ingatkan jangan sampai jemaat, jangan sampai seperti selir, hanya datang kepada dalam gereja ingin menikmati berkatnya saja, tapi bukan intim sama Tuhannya. Nah, tapi yang ketiga ini, anak darah, ini tak terbilang banyaknya, sesuai itu pasal 6 ayat yang ke-8. Nah, kita melihat bahwa generasi muda ini yang paling banyak. Bahkan menurut statistik di Indonesia itu ada kurang lebih 70% anak-anak muda seluruh penduduk Indonesia. Nah, ini menjadi fokusnya Tuhan, ya. Anak-anak kita ini menjadi target kasihnya Tuhan. Tapi juga jangan salah, kita perlu juga harus waspada. Karena anak-anak muda juga jadi target iblis. Karena iblis tahu ini sudah akhir zaman, ya, dan anak-anak muda memang mau dipakai. Tapi iblis juga fokus untuk bisa merusak anak-anak muda. Nah, ini jangan sampai kita seperti ini. Nah, anak-anak muda, ayo kita dengar sama-sama firman Tuhan, ya. Ingat bahwa apa yang merupakan target iblis yang berusaha untuk menghancurkan anak-anak muda. Tapi kalau engkau anak-anak muda, ya, sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti Tuhan yang berperang. Ya, saya percaya anak-anak muda yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang turun tangan, yang berperang. Nah, anak-anak muda, kenapa ya hari-hari ini Tuhan kembali fokus lebih banyak kepada kelompok merpati, ya. Anak-anak muda menjadi kekasihnya Tuhan. Tapi satu firman yang Tuhan sampaikan di sini, yaitu 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Ya, kita buka 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Ya, Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, supaya kita betul-betul
memperhatikan firman Tuhan ini, ya, khusus untuk anak-anak kita. Apa pesan Tuhan untuk anak-anak darah? 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Bahkan dan aku akan menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda, dengar, Tuhan katakan keluar dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Ya, pisahkanlah dirimu dari mereka, jangan menjamah apa yang najis. Ya, ini berbicara kekudusan. Anak-anak muda, engkau mau dipakai oleh Tuhan luar biasa sebagai generasi Yeremia. Ya, di dalam kegerakan Pentakosta ketiga yang membawa api kebangunan rohani dari timur sampai ke barat. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Ya, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini dikatakan keluarlah kamu dari mereka. Hati-hati dengan pergaulan. Jangan sampai kita jatuh pada free sex, alkohol, LGBT, narkoba. Keluar dari mereka, pisahkanlah dari segala pergaulan yang buruk itu. Karena itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Dikatakan jangan menjamah apa yang najis sehingga aku menerima kamu. Bahkan janji Tuhan, aku akan menjadi bapamu dan engkau menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Ini satu jaminan yang Tuhan berikan. Satu berkat khusus. Kalau kita mau hidup kudus, maka kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi alat perabotan rumah tangga, rumahnya Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya ada satu janji-janji Tuhan di sini. Ya, iblis memang tidak suka. Ya, dia tahu hari-hari ini anak-anak muda mau dipakai. Dia bisa pakai cara apa saja untuk merusak. Tapi pesan Tuhan hari ini, pisahkanlah dirimu dari mereka. Ya, jangan menjamah apa yang najis. Maka janji Tuhan, Tuhan akan menjadi bapa dan kita sebagai anak. Kalau kita sudah sebagai anaknya Tuhan, apapun yang Tuhan bisa lakukan dalam kontrolnya Tuhan, biar kehendak Tuhan itu yang jadi dalam hidup kita. Sehingga apapun anak-anak muda yang kau rindukan, Bapa itu yang menjadi jawaban buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kelompok yang terakhir adalah kelompok merpati. Kejadian pasal 6 ayat 9a dikatakan, merpati itu yang menjadi idam-idamanku. Ya, kenapa bukan permaisuri? Kenapa bukan selir? Ya, kenapa bukan anak darah? Tapi Tuhan fokusnya kepada merpati. Nah, hari ini kita akan belajar merpati menjadi idaman dan menjadi favoritnya Tuhan. Ada 4 hal yang kita perlu pelajari. Yang pertama, merpati adalah lambang Roh Kudus. Ya, Matius 3 ayat 16. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan, Matius 3 ayat 16, ingat pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari dalam air dan ada suara, ya. Ya, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi sebelum itu terjadi, kita baca Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ya, jadi berarti kenapa itu dikenan Tuhan? Kenapa menjadi favoritnya Tuhan? Karena merpati itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Jadi pada saat Tuhan Yesus keluar dari air, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah itu seperti burung merpati. Ya, jadi ada burung merpati itu di atas Tuhan Yesus. Ya, itu lambang daripada Roh Kudus. Lalu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita sudah dengar ya firman Tuhan ini, bahwa kenapa hatinya Tuhan itu pada kelompok merpati. Karena merpati adalah lambang dari Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan dipimpin dalam seluruh kebenaran. Ya, kita akan belajar bagaimana kita harus berdoa. Oleh Roh itu berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, doa akan memberitahu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi doa akan, ya, saya percaya Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita. Ya, sesuai dengan kehendak dan rencananya, kita akan dituntun oleh itu. Makanya betapa pentingnya penuh dengan Roh Kudus. Kita akan memiliki buah roh, karakter, ya, dan juga karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kita. Nah, jadi merpati itu menjadi favoritnya Tuhan karena pertama adalah lambang daripada Roh Kudus. Yang kedua, merpati adalah lambang kemurnian. Ya, kalau saya perhatikan burung merpati itu kalau dibedah, dioperasi itu nggak punya empedu loh. Jadi empedu tuh rasanya pahit. Jadi nggak ada kepahitan, tidak ada akar kepahitan. Jadi betul-betul lambang
kemurnian. Ya. Nah firman Tuhan katakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah jadi kelompok merpati ini, di samping dia penuh Roh Kudus, dia bisa menjaga hati. Ya, nah ini yang menjadi favoritnya Tuhan. Ini yang menarik hatinya Tuhan. Ya, saya percaya kalau itu sudah kita bisa merebut hatinya Tuhan, maka Tuhan akan bisa buat apa saja. Dia bisa berikan damai sejahtera, ya kan, kesembuhan, ya, pemulihan, ekonomi, apapun. Ya, karena itu kita sudah bisa rebut hatinya Tuhan itu. Ya kan, dengan penuh Roh Kudus dan kita bisa menjaga hati. Nah, ini penting. Ya, makanya merpati itu di samping lambang Roh Kudus, dia juga lambang kemurnian, ya kan? Karena dia memang nggak punya empedu, dia nggak punya ada akar pahit. Nah yang ketiga, merpati adalah lambang perdamaian. Nah Matius 5 ayat yang ke-9, Tuhan berfirman, ya dekat saja kita baca, Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah kita perhatikan burung merpati itu, selalu akur. Ya kalau saya pernah lihat ya burung merpati itu selalu ya berdua itu akur, nggak pernah berantem, nggak pernah berselisih, nggak pernah mau untuk berkelahi. Nah kita di sini belajar ya, dikatakan kalau orang yang mau membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Berapa banyak di sini yang anak-anak Allah? Pasti mau hidup damai dengan semua orang. Nah makanya kenapa bisa menarik hatinya Tuhan? Karena nggak suka berperang, nggak suka berkelahi. Ya, nggak suka berselisih satu dengan yang lain, selalu mau berusaha untuk hidup damai. Ya, selalu mau akur, mau hidup rukun, selalu mau unity. Nah, ini yang menarik hatinya Tuhan. Ya, jadi yang ketiga, kenapa fokus hatinya Tuhan pada burung merpati, kelompok merpati? Di samping pertama dia penuh Roh Kudus, tapi yang kedua dia bisa menjaga hati. Tapi yang ketiga, dia suruh berusaha untuk hidup damai. Ya, tidak suka berkelahi. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa fokus hatinya Tuhan kepada burung merpati menjadi idaman, menjadi favoritnya Tuhan? Karena merpati adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan. Ya, nah sepasang merpati, saya pernah perhatikan tuh, fokus pandangannya tuh kepada pasangannya. Jadi bukan kepada yang lain. Jadi fokus dia tuh kepada pasangannya tuh tunggal. Ya, dia tidak deviasi kepada yang lain. Dia fokusnya hanya itu saja. Itu lambang cinta kasih dan kesetiaan. Ya, saya masih teringat kenapa Daud hatinya berkenan di hati Tuhan. Karena Daud berfirman seperti ini, Mazmur 27 ayat yang keempat. Ya, Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Tuhan berfirman, ya, Raja Daud katakan seperti ini, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini kata Raja Daud. Ya, jadi saya katakan ini kenapa Daud ini disayang Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Karena memang hatinya itu, yaitu seperti merpati itu. Ya, punya cinta kasih dan kesetiaan. Dia katakan satu hal yang hanya yang ku ingin itu hanya diam di rumah Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Hari-hari ini, ayo, Bapak Ibu, saya percaya ya bahwa Allah Elohim adalah Allah bagi semua golongan, termasuk kelompok permaisuri, termasuk kelompok selir, termasuk kelompoknya anak darah, dan termasuk juga merpati. Jadi Allah kita tuh Allah bagi semua. Hari ini ayo kita datang sama-sama sama Tuhan. Kalau kita hari ini ada di dalam kelompok-kelompok yang tadi disebutkan, tapi Tuhan katakan my perfect one itu hanya merpati yang menjadi idam-idamannya Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita mau fokus lebih dalam lagi sama Tuhan, kalau mungkin kita udah sempat keluar dari rencana Tuhan, Tuhan ajak ayo kembali kepada kasihku yang semula. Ya, kalau kita mungkin sempat jatuh, tapi kita mau berbalik, Tuhan akan terima, Tuhan akan pulihkan kita. Yang kedua, mungkin aku salah, aku hanya lebih banyak memperhatikan berkat-berkat Tuhan ketimbang Tuhan sendiri. Kita bisa berdoa, kita bilang, Tuhan, aku mau kembali, aku mau lebih intim dengan Tuhan. Ya, mungkin aku selalu banyak menuntut berkat-berkat Tuhan, tapi aku nggak mau berdoa banyak, nggak mau baca firman Tuhan. Tapi hari ini aku ambil keputusan untuk mau lebih dalam lagi sama Tuhan. Mungkin yang ketiga, anak-anak muda, mungkin kau ada dalam pergaulan yang salah. Hari ini kita katakan pada Tuhan, Tuhan, jadi aku mau jadikan Engkau Bapa dan aku sebagai anak. Aku mau pisahkan diriku dari hal-hal pergaulan yang buruk.
Ya, saya percaya engkau anak-anak muda, engkau dengar, engkau menjadi target kasihnya Tuhan. Tuhan mau pakai anak-anak muda dengan dahsyat. Mari tanggalkan segala beban-beban dosa. Kalau hari ini kau ada di dalam pergaulan yang salah, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau berhenti. Aku mau cari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berperang. Ya, Tuhan akan bela kita. Ya, anak-anak muda, engkau dahsyat mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan saya percaya, merpati, penuh Roh Kudus. Hari ini saya mau berdoa untuk kita semua dipenuhi Roh Kudus, supaya kita terus bisa menjaga hati, dan kita mau hidup damai, bahkan kita setia sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa, hamba berhenti berbicara pada pagi hari ini, tapi hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Tuhan, hari ini kami mau berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kalau kami sempat, Tuhan, betapa dalamnya kami jatuh. Tuhan, kalau kami keluar dari dalam rencana-Mu, kami mau berbalik kepada kasih yang semula. Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Roh Kudus, tuntun, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Pimpin kami untuk hidup selalu dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih, biar hati kami tertuju padamu. Tuhan, kami tidak mau bertengkar, kami mau selalu hidup damai dengan semua orang. Tuhan, biar hati kami selalu rendah hati, Tuhan, untuk tidak mencari siapa yang salah, tapi kami mau berbalik, Tuhan, untuk kami mau hidup damai dengan semua orang. Tuhan, terima kasih, kami terus mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, dan Tuhan tuntun buat kami tetap setia. Fokus kami tunggal hanya pada Tuhan Yesus, bukan kepada segala yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara, tapi kami mau lebih pikirkan lebih perkara-perkara yang di atas. Dan kami percaya, Tuhan, kalau kami boleh Kau jadikan menjadi favorit-Mu ya Bapa, dan kami semua akan mengalami, Tuhan, apapun yang kami rindukan, Tuhan, sesuai kehendak-Mu, terjadilah. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk perlindungan-Mu sempurna, kasih karunia-Mu terus menyertai, pakai untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Di tahun ini juga Bapa, kami percaya kami akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan buat. Perlindungan darah Tuhan Yesus sempurna atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita satukan hati kita. Kita masuk di dalam doa dan pengurapan Roh Kudus memenuhi setiap kami. Mari kita satukan hati kita angkat satu pujian dengan segenap hati. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama dari hati yang paling dalam. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari Bapak Ibu,
Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, Tuhan, kami merindukan Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam setiap hati kami. Jadikan kami dipenuhi senantiasa dengan Roh Kudus. Tuhan, Tuhan, kami haus. Kami haus akan air yang menguatkan setiap kami. Air Roh Kudus yang jernih, yang membasuh setiap kami. Penuhi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Penuhi kami kembali dengan pengurapan-Mu yang baru. Penuh Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan yang terikat Tuhan bebaskan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa saat ini untuk gembala sidang kami, Pak Niko, dengan keempat wakil gembala. Tuhan, berkati, penuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam kegerakan Pentakosta ketiga sebagai messenger of the third Pentecost, Tuhan pakai gembala sidang kami, Pak Niko, untuk membawa dampak yang besar dari timur sampai ke barat. Dengan visi misi-Mu yang dahsyat Tuhan di tahun ini ya Bapa, untuk menyelesaikan amanat agung, berikan kesehatan yang sempurna bersama dengan Ibu Hermi dan seluruh keluarga besar. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, untuk Bapak Presiden Jokowi, untuk Pak Maruf Amin, dengan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk penderitaan COVID-19. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Supaya vaksin yang sudah dilaksanakan Tuhan dapat memutus rantai COVID-19. Kami berdoa untuk ekonomi Indonesia, semua di dalam penyertaan-Mu. Tuhan, keamanan bangsa Indonesia, shalom atas Indonesia. Bungkus semua bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan terima kasih. Tuhan biar saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah kami merindukan berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kekasih Tuhan mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, terima kasih, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.